Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan nikmat yang lainnya yang tidak akan dapat kita hitung. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Dan syukur itu harus diwujudkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, sama dengan takwa kepada Allah SWT. Dan pangkal syukur adalah tauhid kepada Allah SWT. Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Kata beliau, pangkal syukur itu adalah tauhid. Jadi ketika orang mengatakan dia bersyukur kepada Allah, ketika Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah, itu mentauhidkan Allah. Maka dijelaskan oleh sebagian mufassirin ketika menafsirkan ayat dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Seandainya kamu kufur, azabku sangat pedih. Dikatakan oleh sebagian mufassirin, maksud dari la in syakartum, seandainya kamu bersyukur kepada Allah, maksudnya dengan mentauhidkan Allah dan melaksanakan perintahnya, menjauhkan maksiat. Syukur di situ diartikan apa? Mentauhidkan Allah. Disyukur mentauhidkan Allah SWT. Ini asas dalam kita beragama yang nanti saya akan sampaikan beberapa poin dalam muqaddimah. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, manusia secara umum mereka ini tidak syukur kepada Allah dan mereka zalim. Allah menyebutkan juga dalam surah Ibrahim di ayat 34, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur kepada Allah. Zalim, banyaknya mereka berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Banyaknya mereka maksiat kepada Allah. Zalim dia kepada dirinya, zalim kepada Allah dengan berbuat syirik, dan zalim kepada orang lain. Maka Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Zalum atas wazan fa'ul,
artinya sangat zalim manusia. Kafar atas wazan fa'al, artinya manusia sangat kufur kepada Allah, tidak terima kasih manusia kepada Allah, tidak syukur kepada Allah. Dan demikian memang umumnya manusia. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah punya karunia yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu kita menuntut ilmu syar'i, kemudian kita melakukan amal-amal saleh. Ikhwani fiddin, azakumullah. Sebelum saya lanjutkan mukadimah ini kepada seluruh yang hadir, kepada seluruh panitia, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, tolong perhatikan. Seluruh alat komunikasi dimatikan. Jangan ada yang main HP. Ini masuk masjid, jangan main HP lagi. Kalau antum mau ngaji, duduk di sini. Kalau nggak mau ngaji, keluar. Ini adab dalam majelis. Kalau antum mau ngaji, duduk di sini. Kalau nggak mau ngaji, keluar. Yang ibu-ibu juga duduk dengarkan. Semua panitia duduk hadir. Panitia bukan ustadz. Jangan menganggap panitia ini wah sudah ilmunya sudah sempurna, nggak perlu ngaji lagi udah jadi panitia. Panitia harus duduk. Biar antum dapat ilmu. Saya datang dari tempat yang jauh untuk memberikan ilmu kepada antum agar antum mendapatkan manfaat. Ini majlis ilmu, tolong dihormati, dimuliakan majlis ini. Kita duduk di majlis ilmu ini dikelilingi oleh malaikat. Sebagaimana Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Hadis ini panjang. Di awalnya man nafas an mu'min dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian Nabi menyebutkan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah yang mereka mempelajari Quran. Mereka mempelajari Al-Quran. Yang kita pelajari sekarang ini Quran dan Sunnah. Mereka membaca dan mempelajarinya, melainkan kata Nabi Muhammad SAW, nazalat 'alaihimus sakinah. Yang pertama turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang kedua Allah akan liputi dia dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah. Allah akan kelilingi dengan malaikatnya. Kita duduk di masjid ini dikelilingi oleh malaikat. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Maka kita wajib punya adab di masjid, punya adab ketika menuntut ilmu. Jangan main-main dalam masjid. Ini kita sedang ngaji, dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dan Allah sebutkan mereka yang hadir ini di sisi Allah. Yang berada di sisi Allah, malaikat-malaikat di sisi Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bina. Barang siapa yang lambat amalnya, enggak dapat dikejar oleh nasabnya. Kalau dia tidak melakukan amal-amal soleh, meskipun dia punya keturunan yang tinggi, keturunan ningrat, atau dia orang-orang yang dianggap mulia, nggak bisa untuk mengejar di hari kiamat nanti. Karena tingkatan manusia di sisi Allah dan juga di sorga tergantung daripada apa? Amal. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan mereka punya tingkatan derajat tergantung dari apa yang mereka amalkan.
Kalau mereka lambat amalnya, nggak bisa dikejar oleh nasabnya, meskipun nasabnya tinggi. Atau dia menganggap keturunan Nabi, tapi dia nggak punya amal, nggak ada artinya sama sekali. Makanya kemarin saya sampaikan ilmu dan amal saleh, iman, ilmu dan amal saleh. Saya lanjutkan. Jadi, ikhwani fiddin, azakumullah, tolong hormati majelis ilmu ini. Ini dikelilingi oleh malaikat. Antum duduk dengan sopan, dengan adab, dengarkan baik-baik, diam dengan niat yang ikhlas, tawadhu. Hatta di antara antum juga ada sebagian ustaz tetap harus tawadhu, duduk, dengarkan baik-baik. Ini adab dalam majelis ilmu. Baik yang laki maupun perempuan. Dan tolong juga yang perempuan di bawah itu dengarkan dan diam. Di bawah itu khusus untuk perempuan. Ya, tidak ada laki-laki. Jadi yang masuk ke sana cadarnya dibuka, jangan pakai cadar. Karena sesama akhwat, sama perempuan. Dan cadar juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya tolong dibuka, itu yang masuk itu akhwat, yang masih pakai cadar dibuka itu, sesama akhwat. Orang ingin kenalan, ingin menyapa, biasakan ada yang datang sambut, senyum, tanya dan yang lainnya. Itu adab ketika kita berada di majelis ilmu. Masuk pertama kali salam, kemudian kita senyum, tanya dari mana, supaya ada ta'aruf dan tafahum. Dan juga kita saling membantu dalam kebaikan. Ikhwani fiddin, azakumullah. Tadi saya sebutkan bahwa sifat manusia yang pertama itu apa? Zalim. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, jahul. Manusia punya sifat apa? Yang ketiga, jahul, bodoh. Kalau bahasa kasarnya sangat bodoh atau bodoh kuadrat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab di ayat 72, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Gak mau mereka terima. Dan mereka takut. Dan amanah ini dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 72. Makanya Qur'annya dibawa, buku panduannya dibawa, catat. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Siapa aja semuanya, termasuk panitianya juga duduk, catat semuanya, nggak ada perbedaan di sini, semua sama. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia zaluman jahula, sangat zalim, dan manusia sangat bodoh. 3 udah Allah sebutkan. Dalam surah Ibrahim Allah sebutkan zalim, dalam surah Ibrahim Allah sebutkan kufur, dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan manusia sangat bodoh. Kalau manusia sangat bodoh, berarti dia wajib apa? Belajar. Kalau sangat bodoh wajib belajar. Jahul Allah sebutkan. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan pintar. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan dia berilmu. Tidak ada. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, innal insana lam yulad aliman. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan berilmu. Hatta Nabi Muhammad SAW. Hatta Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan kepada beliau ilmu wahyu selama berapa tahun? Selama berapa tahun? 23 tahun. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau dulu itu sesat, bingung. Allah memberikan petunjuk. Kita juga demikian semuanya. Sesat, Allah berikan hidayah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya kita harus terus untuk apa? Belajar. Dengan belajar itu kita tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah, sehingga hilang kezaliman. Karena kezaliman yang paling zalim di muka bumi apa? Syirik. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik kezaliman yang amat besar.
Dalam surah Luqman, syirik merupakan kezoliman yang paling besar. Nggak ada kezoliman yang paling besar di muka bumi kecuali syirik. Baru nanti kezoliman yang lain banyak lagi. Tapi yang paling besar syirik. Maka dengan kita belajar ini kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Kita akan tahu yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Dengan kita belajar kita akan tahu yang mana jalan ketaatan, yang mana jalan maksiat. Kita akan tahu yang mana petunjuk, yang mana sesat. Yang mana jalan siratal mustaqim, yang mana juga jalan-jalan yang membawa manusia ke jurang neraka jahanam. Dengan kita belajar kita akan tahu mana dai-dai yang mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan mana dai-dai yang mengajak manusia ke jurang neraka jahanam, kata Nabi. Sebab Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada doa ala abwabi jahannam. Man ajabahu qadhafuhu fiha. Nanti akan ada dai-dai yang berada di tepi jurang jahanam. Barang siapa yang mengikuti mereka pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Thauban, "Innama akhafu ala ummati ala immatal mudhillin." Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Sesungguhnya yang paling aku takut atas umatku imam-imam yang menyesatkan, dai-dai yang menyesatkan. Kita bisa tahu mereka sesat dari mana dengan kita belajar. Tahu kita. Makanya kita harus terus belajar, nggak boleh berhenti. Mana yang lurus jalannya, mana yang sesat. Karena jalan yang sesat Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Nabi sudah jelaskan lengkap jalan-jalan yang sesat dengan ciri-ciri mereka. Sampai Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci semuanya ini jalan-jalan orang-orang yang menyesatkan manusia. Kami rinci ayat-ayat itu supaya jelas, kata Allah. Siapa jalan sabilul mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin dalam surah Al-An'am. Demikianlah kami jelaskan ini supaya jelas jalan. Makanya dengan kita belajar kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Dengan kita belajar kita akan tahu bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Dengan kita belajar kita akan tahu tentang agama ini. Dan gak boleh berhenti. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya rahimahumullah. Ketika ditanya sampai kapan wahai imam kita belajar? Ila an nadkhulul qabr, sampai kami masuk dalam liang kubur. Sampai mati belajar ini. Gak boleh berhenti. Jadi harus terus kita nuntut ilmu ini. Dengan belajar terus itu manfaat buat kita. Kalau disebut belajar apa yang paling penting? Tauhid. Paling penting dari belajar tauhid. Bukan yang lain nggak belajar, tetap belajar. Tapi yang paling pokok dasar itu tauhid. Ketika orang tidak tahu tauhid, ya nggak ada manfaatnya. Nggak tahu manhaj, ya nggak ada manfaatnya. Kira ada orang umpamanya, dia belajar, kemudian dia melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi dia masih datang ke kubur-kubur tertentu, minta kepada mereka. Manfaat nggak belajarnya dia? Manfaatkan nggak ibadahnya dia? Tidak, hapus seluruh amalnya. Ketika dia berbuat syirik kepada Allah, memalingkan doa yang mesti dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Ini syirik, hapus nggak amalnya? Hapus semuanya. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Hapus seluruh amal. Maka tauhid yang dibawakan oleh para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang kita akan bahas. Kemudian ikhwan fillah, ini yang pertama ya, bahwa manusia punya sifat apa? Zalim. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, jahul. Bodoh manusia. Siapa aja itu? Semuanya. Saya, antum, yang lain sama. Kita punya sifat jahul, bodoh, sama. Saya juga sama seperti antum. Tapi harus belajar. Nggak boleh berhenti belajar. Terus belajar. Minimal kita baca 4 jam dalam sehari minimal. Terus banyak kitab, ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Tapi dari apa yang kita pelajari, yang kita pahami dari akidah salaf, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu
kita wajib amalkan, kita dakwakan kepada kaum muslimin agar mereka paham tentang agama ini. Karena kita sebagai dai itu wajib untuk menyampaikan kebenaran, dan kebenaran yang wajib mereka sampaikan oleh para dai tentang tauhid yang pertama kali sebelum yang lainnya. Karena itulah merupakan kunci dakwahnya para nabi. Jadi miftah dakwatir rusul tauhid. Miftah dakwatir rusul tauhid. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang prinsip agama kita, bahwa agama Islam ini agama ilmu. Agama ilmu. Kemarin sudah saya sebutkan sedikit, tapi saya akan bawakan dalilnya sekarang ini. Agama Islam agama ilmu. Agama Islam agama dalil. Agama Islam agama hujjah. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Ini penting dalam kita beragama, bahwa kita ketika kita belajar, ketika kita melaksanakan ibadah, harus punya dalil. Dalilnya ada apa tidak kita dalam berbicara, dalam kita melakukan apa saja, dalam kita beragama yang tujuan kita ibadah kepada Allah, dalilnya ada apa tidak. Ketika nggak ada dalil, nggak boleh kita kerjakan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jadi jangan ikut. Jangan, wah ini yang kita, ini ustadz, ini kiai, ini doktor, segala macam. Siapapun dia, dalilnya ada apa tidak ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalilnya ada apa tidak? Kalau nggak ada, nggak boleh kita ikut. Dalam kita beragama itu dalil. Dalam kita beragama itu dalil. Bukan kata orang, bukan kata ustadz. Yang ada apa? Kata ustadz. Terjadi di masyarakat ketika beragama, loh kamu kerjakan ini dari mana? Ustadz. Loh kok ustadz? Kamu ikut ustadz, ikut Nabi. Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukan ustadz. Kita wajib ittiba kepada Nabi, bukan ustadz. Makanya agama ini dalil. Dalilnya mana? Ada apa tidak? Ketika nggak ada dalil, nggak boleh kita ikut. Ini ibadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah harus ada dalil. Syarat ibadah apa? Pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba. Ikhlas ayatnya banyak dalam Al-Quran. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ittiba surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan cinta pada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ikuti Rasulullah. Jadi ini penting dalam kita beragama, itibanya kepada Rasul. Makanya dalilnya ada apa? Tanya dalil. Ketika ustadz menyampaikan, dalilnya mana? Ibadah ini atau mengadakan ini atau perayaan atau apa aja, dalilnya mana? Dalil. Kalau nggak ada dalil, nggak boleh kita ikut. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran juga tentang orang-orang Yahudi, Nasrani. Mereka mengklaim dirinya masuk surga. Allah suruh Nabi Muhammad SAW tanya, mana dalilnya? Antum mengatakan masuk surga, dari mana dalilnya? Atau ada orang ya sekarang ini keturunan Nabi ngakunya dijamin surga, mana dalilnya? Mana ada keterangan keturunan Nabi masuk surga? Mana dalilnya? Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka orang Yahudi Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul, kata Allah kepada Muhammad, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur? Mana dalilnya?
Kalian mengatakan ahli sorga, dari mana dalilnya? Karena ada sebagian kelompok mengatakan saya ahli sorga, dari mana dalilnya? Gak boleh. Kalau kita mengikuti golongan yang selamat, ya kita ingin selamat. Kita masih belajar, tapi nggak pernah kita mengklaim diri kita ahli sorga, nggak boleh. Kemarin sudah saya sampaikan, setaatnya orang, sehebat-hebatnya taat kepada Allah, kita nggak boleh mengatakan dia ahli sorga. Maksiatnya orang muslim, nggak boleh kita mengatakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang apa, tentang akhir kehidupan dia. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal tergantung daripada akhirnya. Kita nggak tahu akhir kehidupan dia. Nggak boleh kita mengklaim ahli surga, nggak boleh. Tapi kita mengikuti jalan selamat wajib. Karena kita ingin selamat, wajib. Tapi mengklaim ahli surga tidak ada, nggak boleh. Jadi kembali tadi, bahwa agama Islam agama dalil, agama hujjah. Mana dalilnya? Buktinya mana? Jadi nggak boleh kita ikut-ikutan dalam kita beragama ini. Ini prinsip yang kedua. Yang pertama tadi kita harus menuntut ilmu, bahwa manusia punya sifat. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam agama dalil. Itu yang pertama tadi, itu penting untuk menyatakan bahwa manusia pada akhirnya nggak tahu apa-apa. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa syekhnya itu dia nggak perlu nuntut ilmu, nggak perlu belajar, sudah punya dapat ilmu dia. Kata mereka, ilmu apa? Laduni. Dari mana tuh? Itu ilmu bid'ah, itu ilmu laduni. Dari mana dia mengklaim dirinya ilmu laduni? Nabi aja belajar berapa tahun? 23 tahun. Hatta Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, yang kemudian diklaim bahwa dia belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah meninggal dunia, sudah wafat. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam nggak ada orang hidup sampai sekarang, nggak ada, sudah meninggal. Yang diangkat hanya satu aja. Siapa yang diangkat ke langit? Nabi Isa. Sampai sekarang masih hidup Nabi Isa di langit. Karena Allah menugaskan Nabi Isa satu. Apa tugasnya? Membunuh Dajjal. Nggak ada manusia yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Tidak ada. Makanya ketika di zaman Nabi ada orang yang seperti Dajjal, kata Nabi, seandainya betul dia, kamu nggak akan bisa bunuh, kata Nabi. Nggak akan bisa bunuh. Karena apa? Allah sudah mengkhususkan untuk membunuh Dajjal Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini semua riwayatnya sahih. Semua riwayatnya sahih. Dan ada dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita kembali kepada yang tadi. Jadi saya jelaskan tentang ilmu manusia itu bodoh segala macam, harus belajar. Belajar, semua harus belajar, siapapun dia. Nggak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Atau orang mengatakan saya mendapatkan ilmu bertemu dengan Nabi, ini bohong, kadzab mereka ini. Ada orang mengatakan saya bertemu dengan Allah, oh kadzab ini. Ini orang paling dusta ini. Sama dengan Dajjal. Dajjal itu pendusta. Nah itu. Mengatakan bertemu dengan Allah. Nabi aja nggak bisa melihat Allah SWT. Nabi Musa nggak bisa, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Dia katakan bertemu langsung melihat. Ini pendusta itu. Kalau pendusta, boleh nggak kita belajar ilmu sama dia? Nggak boleh, tinggalkan. Mestinya sama pemerintah dihukum tuh, dipecut orang itu. Karena pendusta, membohongi siapa? Umat, menyesatkan umat dan membawa umat kemana? Ke neraka. Seperti itu. Makanya harus belajar. Yang kedua, agama Islam agama ilmu. Yang ketiga, bahwa agama Islam ini agama yang sudah sempurna, nggak boleh tambah-tambah lagi. Ini penting dalam kita beragama ini. Karena kalau kita lihat semakin hari kok banyak tambah-tambahan. Semakin hari kita berpikir ya itu mungkin kerjaannya dari ahlul bid'ah ya, nambah lagi. Ternyata ada sebagian ahlu sunnah juga udah mulai ikut-ikutan nambah-nambah dalam beragama ini. Nggak tahu dia belajar apa itu, ya. Sampai punya gelar lagi. Kok nambah-nambah ini? Kok ikut begini? Beda lagi agama Islam sempurna. Dan dia hafal ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu
Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini, membuat satu ibadah, membuat satu perayaan, membuat satu acara zikir, sholawatan atau bid'ah yang Nabi nggak contohkan, berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Orang yang mengadakan yang baru dalam agama menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Seolah-olah ada agama yang belum Nabi sampaikan. Sedangkan agama ini Nabi sudah sampaikan semuanya. Kemarin saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun. Enggak tersisa sedikit pun. Apa saja yang membawakan ke surga sudah dijelaskan kepada kalian. Apa saja yang membawakan ke neraka sudah dijelaskan, lengkap agama ini. Lengkap semua. Enggak boleh tambah-tambah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam enggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah enggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Seandainya mengatakan itu ulama atau 1000 ulama, jangan satu, tanggung 1000 ulama dengan satu sabda Nabi, bisa nggak mengalahkan 1000 ulama sabda Nabi ini? Nggak bisa. Yang kita ikut siapa? Quran dan Sunnah, bukan ulama yang kita ikut. Ini dalam beragama penting. Kalau enggak kita akan terus kata ulama ini begini, kata syekh gini, kata imam ini. Loh, kita beragama ini ikut dalil apa ikut ulama? Dalil. Nabi sudah bersabda sallallahu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, tertolak. Nas dalil. Nah, sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana? Khilafiyah. Saya pikir yang ngomong itu kalau memang di ahlul bid'ah, kiai-kiai ahlul bid'ah, memang biasa dia. Sekarang yang udah sekolah, ya, punya gelar khilafiyah. Ya bid'ah itu bid'ah, nggak ada khilafiyah. Yang namanya bid'ah ya bid'ah, khilafiyah bukan ilmu. Kalau sudah jelas dibilang bid'ah ya bid'ah, yang dibilang khilafiyah. Nanti dibawakan ya hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, nggak ada asalnya, bukan sabda Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi. Ikhtilaf umatku rahmat, berarti bersatu umatku azab. Iya tidak? Kalau mengatakan khilaf umatku itu rahmat, berarti bersatunya azab. Nggak ada itu hadis. Kita pakai dalil. Kalau memang sudah dikatakan bahwa ini bid'ah, katakan bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada, nggak dilakukan, beda, jelaskan beda. Ini penting supaya umat tidak bingung. Jangan dianggap baik. Sebab kalau kita mengadakan yang baru dalam agama kita anggap hasanah, kita menuduh Nabi Muhammad khianat. Saya bawakan perkataan Imam Malik ya. Kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bin Anas, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Dia wafat tahun 179 Hijriah. Kata Imam Malik bin Anas, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kata beliau, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Ini perkataan ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Perkataan Imam Malik ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama. Kata Imam Malik begini,
Man ibtada' fil Islam, barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama. Yang baru dalam agama. Yarah hasanatan. Yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammad SAW khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah syukurkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi gini, rahimahullah, kata beliau, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Ada di buku ini, ada perkataan Imam Malik tentang sempurnanya agama Islam, ada di buku ini. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, bahwa agama Islam sudah sempurna, nggak boleh kita tambah-tambah lagi. Jadi kita ikut apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj, dalam dakwah, sudah sempurna. Ikut. Ya. Jangan buat yang baru dalam agama. Nanti kalau udah buat yang baru, lama-kelamaan akan sesat manusia ini. Sesat. Karena syaitan ketika dia menyesatkan manusia itu enggak sekaligus. Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti apa? Syaitan ketika menyesatkan manusia khatwa-khatwa. Khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan sulit orang untuk keluar. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, orang setan itu ketika menyesatkan manusia itu dengan bid'ah yang tadinya bid'ah itu kecil, dianggap kecil, dianggap remeh, kemudian menjadi besar, dan orang itu sulit untuk keluar dari situ. Antum boleh saya ambil contoh ya, tentang bid'ahnya Khawarij. Awalnya cuma zikir aja di masjid, bikin halaqah, kata pimpinannya sabbihu mi'ah, yang lain bilang kabbiru mi'ah, halilu mi'ah. Bacalah takbir 100 kali, bacalah subhanallah 100 kali, bacalah Allah 100 kali. Cuma gitu aja, dipimpin. Mulai dia zikir. Istilah orang sekarang zikir jama'i. Berjamaah. Enggak ada zikir jama'i dalam Islam, enggak ada zikir berjamaah. Nabi enggak pernah contohkan masing-masing. Awalnya itu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu lihat seperti itu, dimarahi. Di sini yang kadang-kadang tidak ada seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ingkarul munkar. Perbuatannya baik. Tasbih baik, tapi ketika dia tidak mengikuti contoh Nabi dan nggak pernah ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat nggak ada, dilakukan oleh orang ini, ditegur dengan keras, sampai kata mereka, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak kehendaki kecuali kebaikan. Omongan ini betul nggak kebaikan? Betul kebaikan yang melakukan. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, kebaikan atau tidak? Kebaikan. Yang tidak benar di sini apanya? Caranya nggak benar. Caranya Nabi nggak contohkan. Zikirnya benar karena Allah memerintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbih Allah pagi dan petang. Tapi caranya salah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang mengendaki kebaikan itu nggak sesuai dengan sunnah, nggak sesuai dengan sunnah. Akhirnya apa? Sesat. Makanya langsung setelah kejadian itu ditinggal Mas'ud, perawi hadis ini mengatakan ternyata orang-orang yang zikir jamaah itu dia bergabung dengan Khawarij memerangi siapa? Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bergabung. Awalnya bid'ah kecil kan.
Cuma cara zikir mereka bikin, akhirnya apa? Lama-kelamaan jadi besar, nggak bisa keluar, bergabung mereka dengan Khawarij. Untuk memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Gabung dengan Khawarij. Yang Nabi katakan tentang Khawarij apa? Al Khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah SAW. Awalnya kecil bid'ah itu. Makanya kita jangan main-main masalah bid'ah, masalah besar. Syirik bid'ah ini masalah besar, bukan masalah kecil. Yang kita wajib hati-hati. Dan juga nggak boleh dipermainkan dalam omongan sehari-hari, nggak boleh. Ada orang suka mempermainkan bid'ah ini, nggak boleh. Atau dalam bergurauan, bercanda nggak boleh. Ini agama. Kita gunakan pada tempatnya ketika betul-betul perbuatan itu nggak sesuai dengan sunnah, kita katakan bid'ah. Dan Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengucapkan kalimat bid'ah siapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua kesesatan tempat neraka siapa? Rasulullah. Nah kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, wah keras dakwanya, keras. Apanya yang keras? Ini hadis Nabi. Saya dakwah nggak ngelemparin batu kok. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini, maunya setan, kata setan, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia, takwa kepada Allah, nggak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya, wali setan ini. Untuk apa? Untuk marah. Karena setan juga punya apa? Punya wali. Jadi ada dua wali, ada wali Allah, ada wali setan. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Furqanu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Dan ini terus sepanjang sejarah. Artinya dari mulai dakwah ini didakwakan pertama kali oleh Nabi Nuh alaihissalam, karena Rasul yang pertama Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai terus kepada sahabat tabi'in sampai sekarang. Ketika orang mendakwakan mesti dimusuhi. Kalau mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Kalau dakwah cinta nggak ada yang musuhin. Ya, kalau dakwah cinta tematik nggak ada yang musuhin. Ketika tauhid, nah mulai setannya bangkit nih, mau merangin nih. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keempat, ini yang kita akan bahas. Bahwa prinsip agama Islam agama tauhid. Semua nabi, semua rasul agamanya apa? Islam. Dan Islam adalah agama tauhid. Ini yang kita akan bahas sekarang. Agama Islam agama tauhid. Dan kita harus tahu tentang agama ini. Makanya saya jelaskan tentang masalah tauhid ini penting. Karena kalau ada orang Islam nggak tahu bagaimana dia, seorang Islam dia nggak tahu tentang tauhid. Sekarang saya sebutkan dulu tentang definisinya agama Islam. Kalau tentang Islam agama satu-satunya yang benar sudah kita bahas kemarin. Islam agama satu-satunya agama yang benar. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam nggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa orang yang tidak memeluk agama Islam, yang tidak masuk Islam sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di mana? Neraka. Ini harus kita punya prinsip keyakinan. Orang selain Islam yang dia mati dalam keadaan tidak beriman, tidak masuk agama Islam, tempatnya di neraka. Siapa aja dia. Karena yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Antum hafal ayatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani.
dan kaum musyrikin, kata Allah, tempat tinggal mereka di neraka. Tempat tinggalnya neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini firman Allah, Al-Quran. Allah yang berfirman. Ini wajib kita yakini demikian, bahwa agama Islam satunya agama yang hak, yang benar. Selain Islam gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang kita masuk tentang definisi agama Islam. Antum lihat di halaman 23. Itu yang di luar bisa masuk, Pak. Masih kosong tuh di belakang. Yang di luar mungkin jangan menghalangi pintu orang masuk. Itu di sana masih kosong. Yang di tolong panitia dibantu itu. Yang di luar yang terbaik masuk. Jadi Nabi memuji orang yang datang kemudian dia masuk ke dalam, dengarkan. Jangan di luar. Antum lihat di halaman 23. Antum lihat bukunya tentang definisi Islam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang Islam. Definisi Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang berbuat syirik. Ini definisi Islam yang mencakup ini. Mana Islam artinya agama yang selamat, agama kedamaian, dan yang lainnya banyak. Agama ketundukan. Tapi yang mencakup definisi yaitu Islam menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Jadi ketika orang mengatakan dia Islam, dia wajib ketundukan dia, penyerahan diri dia dengan total kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kepasrahan total hanya kepada Allah. Dia mentauhidkan Allah. Ya salatnya, puasanya, semua karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ayat ini ada di akhir-akhir surah Al-An'am. Sungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Gak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Kemudian kita juga mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Artinya kita wajib untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi nggak ada agama Islam tanpa tauhid. Banyak orang Islam yang tidak melaksanakan tauhid. Yang mereka lakukan kebanyakan apa? Perbuatan apa? Syirik. Gimana akan diterima oleh Allah agama dan juga ibadahnya? Seperti Allah sebutkan dalam surah Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman melainkan dalam keadaan berbuat apa? Syirik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Aktsaruhum Allah sebutkan. Apa makna aktsaruhum? Aktsaruhum itu kebanyakan manusia. Yang ada kebanyakan manusia ini dalam kondisi mereka berbuat apa? Syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman melainkan dalam keadaan mereka berbuat syirik. Dalam surah Yusuf ayat 106 Allah menyebutkan, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat apa? Syirik. Kalau antum lihat kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, mereka berbuat syirik atau tidak? Banyak, jutaan yang masih datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur keramat, ke kubur-kubur yang dianggap barokah dan yang lainnya. Bahkan juga kuburan yang gak jelas mereka datang untuk minta sesuatu pada mereka. Ini perbuatan syirik atau bukan? Syirik. Syirik.
tidaklah beriman kebanyakan mereka melainkan berbuat syirik. Ya, mereka pasang sesaji dan segala macam, percaya pada jimat-jimat, datang ke dukun-dukun dan segala macam sudah. Ini kesyirikan. Wajib kita ingkari. Kalau dia Islam, dia wajib untuk mentauhidkan Allah SWT. Penyerahan total kepada Allah dengan tauhid. Ini yang harus terus kita ingatkan. Umat Islam belum paham tentang tauhid ini. Yang kita akan bahas ini. Tentang la ilallah illallah dan juga tentang tauhid al-uluhiyah. Kalau rububiyah, kaum musyrikin juga mengakui rububiyah Allah. Allah sebagai Khaliq, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit dan yang lainnya diakui oleh kaum musyrikin. Mereka mengakui Allah yang mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah menghidupkan, Allah matikan. Kaum musyrikin mengakui. Tapi kira mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Jadi yang dimaksud tauhid di sini ya beribadahnya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bukan tauhid rububiyah, bukan. Tauhid uluhiyah. Kemudian wal inqiyadu bi ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Kalau dia sebagai seorang Islam, tunjukkan dia sebagai seorang muslim, taat kepada Allah. Karena agama Islam ini agama ketaatan, kepasrahan, penyerahan kepada Allah dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Bukan ikut-ikutan, bukan agama KTP, bukan. Agama ketaatan kepada Allah SWT. Maka tunduk patuh dengan ketaatan kepada Allah. Kalau disebutkan kepada Allah, juga kepada siapa? Rasul. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Harus taat kepada Rasul. Dan dengan taat kepada Rasul berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga mereka. Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Kalau dia berpaling, kami enggak utus engkau sebagai penjaga mereka. Jadi wajib untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita wajib punya adab kepada Rasulullah, karena banyak kaum muslimin enggak punya adab kepada Rasulullah. Bukan hanya orang awam, termasuk juga ustadznya, kiainya enggak punya adab kepada Rasulullah. Padahal adab ini masalah yang paling penting. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, wajib untuk sami'na wa ata'na. Enggak ada kalimat yang lain, sami'na wa ata'na. Maka orang begitu orang yang sukses. Dipanggil untuk mentaati Allah Rasulnya, sami'na wa ata'na. Itu perkataan orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Perkataan orang beriman itu apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Kemudian setelah itu apa? Jadi ketaatan ini ya ketaatan semuanya, ya sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, semua perintah-perintah Islam. Dia tunjukkan ketaatan dia kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berlepas diri kesyirikan. Kita wajib berlepas diri kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Kita wajib berlepas diri kesyirikan dan orang berbuat syirik. Harus berlepas diri dari mereka. Nggak boleh kita membenarkan adanya kesyirikan, nggak boleh. Nggak boleh ikut dalam kesyirikan, nggak boleh membantu kesyirikan, nggak boleh menyokong atau mendukung kesyirikan, nggak boleh. Kita wajib berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini ada al-wala wal bara, wala kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman, dan bara kepada orang-orang musyrikin, kafirin, kemudian munafikin dan juga yang lainnya. Kita berlepas diri dari mereka. Sebab nggak ada arti Islam kalau kita masih bergabung dengan kaum musyrikin. Bagaimana? Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Iqtida' as-Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Menempuh jalan yang lurus
dengan menyalahi orang-orang yang mereka pasti masuk ke neraka jahim. Kita wajib menyalahi orang-orang kafir. Nggak boleh ikut dalam acara mereka, dalam perayaan mereka. Nggak boleh berlepas diri dari kesyirikan. Ini agama Islam. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah ini kepada kaum musyrikin tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti konsekuensinya meninggalkan patung-patung dan kubur, pohon dan yang lain mereka sembah. Maka mereka nggak mau. Maka Allah sebutkan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilaha illallah mereka sombong. Nggak mau mereka karena mereka tahu konsekuensi dari makna apa? La ilaha illallah. Makanya kita harus tahu tentang rukunnya. Ini tentang Islam ini tingkatannya ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga apa? Ihsan. Dan dakwah yang dikatakan dakwah mengajak manusia, ya mengajak kepada Islam, mengajak kepada tauhid, mengajak mereka untuk memahami tentang rukun Islam ini, mengajak orang untuk memahami tentang rukun iman, memahami tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu dakwah. Makanya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya di juz yang ke-15 tentang dakwah. Definisi dakwah itu mengajak orang, mengajak kepada apa? Mengajak mereka kepada agama Islam yang benar, mengajak kepada tauhid, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan benar, mengajak mereka sholat dan yang lainnya, mengajak mereka untuk memahami tentang iman. Itu dakwah namanya. Kalau sekarang kan dakwah cuma sekedar asal apa? Asal bicara. Atau pandai apa? Pandai retorika. Nggak ada isinya. Orang pulang nggak bawa apa-apa. Dakwah yang paling penting tauhid ini. Orang harus paham tentang dakwah ini. Mentauhidkan Allah. Ini yang harus terus diingatkan kaum muslimin. Ribuan kali diulang. Ribuan kali. Siang dan malam. Sampai betul-betul mereka paham tentang agama ini. Jadi mereka dijelaskan tentang agama yang hak ini, agama Islam ini. Dari Islam dibangun dari beberapa rukun. 5. Buniyal Islamu ala 5 syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Jadi Islam itu dibangun dari 5 perkara. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian setelah itu wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Jadi pertama syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan haji. Ini harus paham umat Islam. Ini mudah, nggak sulit. Tapi kalau kita lihat sebagian umat Islam banyak yang belum tahu tentang tauhidnya aja belum tahu. Salat juga demikian. Puasa kalau ini setiap tahun banyak yang menjelaskan. Zakat juga banyak kaum muslim yang belum tahu. Kemudian haji. Tapi yang paling pokok, yang pertama ini dasar. Karena tingkatan iman yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Saya sebutkan di sini untuk melihat di halaman 27, al-imanu bid'un wa sab'una al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdalu wa qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu bagian daripada iman. Jadi yang paling tinggi iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Paling tinggi ini, paling utama. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya ini yang paling tinggi dulu, harus kita pelajari dulu nih. Dan terus kita ulang-ulang sampai betul-betul kita memahami tentang kalimat ini.
meyakininya dan juga memahami dengan benar, mengamalkannya. Insya Allah kalau tauhid ini menancat dalam hati kita, itu akan dimudahkan oleh Allah semua perkara ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya ada duri, ada apa gitu, pecahan-pecahan kaca, atau ada pohon atau kayu mengganggu kita, singkirkan. Dari ini aja Anda perhatikan ya, Islam menganjurkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin Islam itu mengajarkan orang untuk melemparkan bom, mengganggu masyarakat. Gak mungkin. Ini bukan dari ajaran Islam. Kita melihat dari sini aja bahwa Islam memerintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin Islam kemudian mengganggu kaum muslimin atau mengganggu orang-orang kafir. Gak mungkin. Ini bukan dari Islam. Atau melemparkan bom atau membunuh orang, bukan dari Islam ini. Islam gak pernah mengajarkan. Islam justru mengajarkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan mengganggu, bukan merusak. Islam gak pernah mengajarkan untuk merusak atau mengganggu orang lain, gak pernah. Islam ajaran yang membawa kepada kedamaian dan memperbaiki. Yang diperbaiki oleh Islam ini ya tentang akidah mereka yang rusak, itu yang diperbaiki. Makanya Islam ini agama yang salah dan muslih, agama yang baik dan memperbaiki. Harus kita bagaimana memperbaiki. Ada orang saleh, ada yang muslih. Yang paling tinggi di mana sini? Muslih. Dia saleh, bagus, tapi memperbaiki itu lebih bagus. Memperbaiki. Kalau dia soleh untuk dirinya, kalau memperbaiki buat diri dia dan buat orang lain. Makanya ini penting bahwa kalau dia soleh, dia harus bisa menjadi orang yang muslih, memperbaiki, bukan merusak, bukan mengganggu. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa malu bagian daripada iman. Jadi malu itu bagian daripada iman. Jadi malu ini yaitu akhlak yang mulia. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam itu malu. Dan banyak orang nggak punya malu, ya, nggak punya malu, berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar hak Allah, melanggar hak manusia. Ini nggak punya malu dia. Malu ini penting dalam kita beragama. Makanya kata Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu enggak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Jadi harus punya malu gitu. Kalau orang punya malu, dia enggak mau berbuat maksiat karena malu dia kepada Allah Taala. Mau ngambil hak orang lain, mau ngambil barang orang lain, mau mencuri, malu dia. Mau terbuka auratnya dia malu. Mau berkata kotor dia malu. Malu itu mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu malu. Kemudian ya khonifidina, yang ketiga, tingkatan yang ketiga setelah iman itu, dan iman ini rukunnya ada 6. Jadi iman kepada Allah ini juga pembahasannya panjang nih. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Yang pertama kali yang harus dibahas, iman kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini panjang pembahasannya, iman kepada Allah harus dibahas. Dan sering orang membahas tentang apa? Bukan iman kepada yaumul akhir. Yang dibahas apa? Yang sering dibahas oleh para ustadz apa? Tanda-tanda kiamat. Hampir setiap ustadz bahas tanda kiamat. Mesti yang penting bagaimana hari akhirnya disebutkan tentang surga dan neraka. Nabi menyebutkan 2 ketika menjelaskan masalah yang penting. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Jadi Nabi menyebutkan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nabi sebutkan 2 aja. Iman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia mengganggu tetangganya.
Jadi dibahas pertama iman kepada Allah, yang kedua akhir. Bagaimana kita nanti akan dihisab oleh Allah, bagaimana orang itu masuk surga atau masuk neraka. Ini yang membuat manusia takut kepada Allah. Itu yang harus dibahas. Kemudian juga iman kepada takdir baik dan buruk. Dalam masalah iman kepada takdir baik, yang penting kita wajib mengimani, yang kedua mengamalkan. Karena ini hanya Allah yang tahu ilmunya, nggak ada yang tahu. Hatta Nabi nggak tahu. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa yang Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi nggak tahu. Jadi hanya Allah yang tahu. Kita wajib imani. Nggak perlu kita bahas dengan panjang lebar. Sesuai dengan Quran Sunnah kita bahas sedikit, kemudian penting mengamalkannya. Karena ini kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita imani, kemudian setelah itu kita amalkan. Tingkatan yang ketiga dari Islam ini yaitu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Kalau engkau enggak melihatnya, pasti Allah melihat kamu. Jadi bagaimana kita ibadah ini selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita ibadah, contoh sholat, kita berada dengan Allah. Kita nggak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Makanya kita berusaha bagaimana sholat kita yang terbaik. Kita khusyuk, tumaknina, ingat kepada Allah. Ini harus betul-betul kita ibadah. Makanya kata Nabi, hendaklah kamu sholat seperti sholat kamu yang terakhir. Habis itu kamu nggak sholat lagi. Kita ingat kepada kematian, bahwa kita pasti akan mati. Sehingga betul-betul ibadah itu kita perbaiki. Semua ibadah begitu. Ketika kita ibadah, kita harus ihsan. Ini kualitas daripada amal kita, kualitas dari ibadah kita. Ihsan itu harus ada dalam ibadah kita kepada Allah. Ihsan. Makanya doa kita sebelum salam atau ba'da salam, kita berdoa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbuka, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Jangan kau tinggalkan setiap di belakang sholat, artinya di rakaat yang terakhir atau sesudah selesai sholat, jangan kau tinggalkan membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah agar kita memperbaiki ibadah kepada Allah. Karena banyak orang ibadah nggak diperbaiki ibadahnya. Ibadah badan mungkin diperbaiki, tapi yang paling penting ibadah apa? Hati. Orang mungkin memperbaiki kaifiat sholatnya, harus ini wajib diperbaikinya. Tentang mengangkat tangannya, tentang meletakkan tangan, ruku, sujud, dia harus tumanina. Wudunya dia harus perbaiki. Kemudian setelah itu dia berzikir sesuai dengan contoh Nabi SAW.